Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Ibu Yuli. Tadi sudah dijelaskan saya dari SMP Islam Didaktika Kota Depok, Jawa Barat. Nah, hari ini akan sharing sedikit mengenai kegiatan proyek yang sedang kami lakukan. Kenapa sedang dilakukan? Karena ini tahun pertama untuk kami menjadi sekolah penggerak, dan kemudian ini berarti jadi proyek pertama di sekolah kami untuk siswa kelas 7, Bapak Ibu. Boleh langsung next, Kakak? Baik, ini mungkin kurang lebih gambaran tentang proyek yang kami lakukan di sekolah. Ada 4 hal yang memang menjadi panduan kami, para fasilitator di sekolah, untuk mendampingi siswa di dalam kelas proyek. Yang pertama, kelasnya tidak formal. Nah, ini kemudian fleksibel, interaktif, dan kontekstual gitu. Ini menjadi panduan sederhana lah untuk para fasilitator untuk membimbing anak-anak di kelas. Nah, kemudian yang kami pilih adalah tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampah jadi berkah, begitu yang kami ambil judulnya. Kemudian dimensi yang ingin kami angkat adalah dimensi bernalar kritis, gotong royong, dan kreatif. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu guru fasilitator dalam mendampingi proyek, karena durasinya juga tidak sebentar ya Bapak Ibu, ini kurang lebih kalau di sekolah kami itu dalam jangka waktu 3 bulan, sejak pertengahan Juli sampai pertengahan Oktober. Dan alokasi waktunya itu kami lakukan di dalam 1 pekan 4 hari, di akhir waktu pembelajaran kurang lebih setiap harinya itu 2 jam pelajaran atau 1 jam, durasi waktu 1 jam, hampir setiap hari ya, kecuali hari Rabu. Nah, tahapan yang kami lakukan adalah mulai dari perkenalan, kemudian kami mulai kontekstualisasi, aksi, dan terakhir refleksi. Nah, mungkin sedikit berbagi, saya yakin pasti Bapak Ibu sudah pernah melakukan kegiatan proyek ya, walaupun sebelum kurikulum Merdeka ini diterapkan begitu. Sama di sekolah kami juga beberapa proyek pernah kami jalankan, baik itu sebagai bagian dari mata pelajaran maupun program sekolah gitu. Cuman mungkin ini pengalaman saya pribadi. Perbedaannya itu kalau di proyek yang sebelum-sebelumnya kita berorientasi pada hasil ya, pada hasil akhirnya gitu. Sehingga di pertengahan jalan kadang-kadang kita kehilangan arah gitu. Apa sih yang mau kita nilai gitu. Apalagi kalau durasi proyeknya itu panjang gitu. Jadi kadang anak-anak bosan atau Bapak Ibu guru juga kehilangan konsistensi semangat dalam mendampingi gitu. Nah, itu mungkin yang berbeda adalah tahapan ini gitu. Jadi tahapan ini sangat amat membantu kami fasilitator untuk melakukan kegiatan proyek ini dan membuat proyek ini menjadi tidak boring begitu, baik untuk fasilitator maupun untuk siswa begitu. Boleh next, Kak. Nah, untuk asesmen yang kami lakukan ada beberapa hal Bapak Ibu, mungkin ini gambaran sederhananya. Di awal kami melakukan asesmen diagnostik melalui pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu, esai kepada siswa-siswi kami. Walaupun sudah kami rencanakan bahwa kita akan bahas proyek sampah, tapi sedemikian kami belajar gitu bagaimana supaya pertanyaan pemantik sampai ke anak-anak, dan munculnya tema tersebut tuh datangnya dari anak-anak. Nah, itu luar biasa ya, ternyata Bapak Ibu mungkin bagi yang baru menerapkan proyek ini juga jadi tantangan tersendiri gitu. Jadi kita mulai dari, adakah masalah lingkungan yang kalian amati, apa masalahnya, mungkin bisakah kita menjadi solusi begitu, dan kalau ada tokoh yang ingin kalian ajak diskusi, tokohnya siapa, dan seterusnya. Nah, dari hasil diskusi melalui 4 pertanyaan pemantik ini, akhirnya muncul masalah yang dominan gitu. Nah, kalau karena lokasi kami mungkin di perkotaan, masalah yang dominan ya macet dan sampah gitu. Hasil diskusi-diskusi kemudian sampailah kepada masalah sampah. Nah, kemudian selama perjalanan proyek ini kami menggunakan lembar observasi sebagai bentuk asesmen formatif. Nah, bentuk lembar observasinya ini kami menurunkan dimensi ke dalam elemen dan subelemen gitu, dan mungkin sedikit mengubah menjadi kalimat yang lebih operasional supaya para fasilitator juga mudah memberikan penilaian pengamatan gitu. Kami bagi menjadi turus-turus, mulai dari belum berkembang, mulai berkembang suharapan, sampai sangat berkembang gitu. Nah, kami membekali para fasilitator dengan 4 lembar observasi sesuai dengan tahapan yang kami lakukan. Jadi ada tahap 1 sampai dengan tahap 4. Harapannya misalnya gini, ada siswa A ketika di awal mengajukan pertanyaan gitu, misalnya subelemen mengajukan pertanyaan. Di awal tahap 1 karena baru perkenalan, mereka juga masih siswa baru, mungkin ada malunya, jadi belum muncul tuh mengajukan pertanyaan.
Ketika mulai tahap 2 sudah kontekstualisasi, sudah banyak diskusi, sudah membuat tugas bersama gitu. Nah, itu mulai muncul mulai berkembang kemampuan bertanyanya. Nanti di tahap berikutnya ketika mereka diharuskan membuat sesuatu yang sifatnya individu, karya individu, itu lebih berkembang lagi. Nah, adanya 4 lembar observasi ini menjadi memudahkan kami para fasilitator untuk melihat perkembangan anak-anak dari tahap 1 sampai dengan tahap 4. Mungkin seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Kemudian kami juga melakukan di sela-sela itu melakukan asesmen diri dan teman sebaya. Nah, ini kami lakukan untuk memberi kepercayaan kepada siswa menilai dirinya sendiri dan juga menilai teman sekelompoknya. Hal ini sekaligus menjadi ajang refleksi gitu. Apakah kegiatan sudah berjalan sesuai rencana mereka, apakah kontribusinya sudah sama begitu, ataukah nah ini dinamikanya seru ya pada saat memberikan asesmen ini. Karena kan pasti ada yang tidak terima, ada yang memberi pembelaan, ada yang menerima dan seterusnya. Nah, ini jadi ajang anak-anak untuk belajar dalam bergotong royong itu harus saling menerima saran dan saling memberi masukan dengan cara yang baik. Mungkin seperti itu. Kemudian boleh slide selanjutnya, Kak. Nah, yang terakhir adalah asesmen sumatif. Ini dalam bentuk produk. Kami bersepakat para fasilitator untuk memberikan asesmen sumatif di akhir tiap tahap. Seperti misalnya tahap 1, ini masih tahapan yang sifatnya umum, masalah sampah di perkotaan. Apa nih yang menjadi asesmen sumatif kita? Harapannya di akhir anak-anak bisa memberikan sosialisasi kepada warga internal sekolah begitu mengenai masalah sampah yang ada di perkotaan. Kemudian kami sediakan mading project, mereka menempelkan hasil diskusinya di situ. Nah, ini bermacam-macam, ada yang sifatnya ajakan berupa gambar, ada mind map, ada peta masalah gitu. Ternyata hasil diskusi tiap kelompok tuh mengarah ke banyak hal begitu. Kemudian tahap kedua di kontekstualisasi kami bagi menjadi 2 sub gitu ya. Jadi tahap 2A itu adalah mereka mulai mengambil gambar masalah sampah di lingkungan mereka, menceritakannya di depan kelas, kemudian menempelkannya di peta masalah, memberikan tulisan-tulisan gitu di mana ini kejadiannya, apa menurut mereka masalahnya dan seterusnya. Boleh lanjut, Kak? Nah, kemudian di tahap 2B kami memfasilitasi siswa karena ketika diskusi yang tahap 2A mereka mendapat gambaran bahwa kita harus mencari ini nih, harus bertanya nih sama tukang sampah yang biasa di rumah karena endingnya adalah pertanyaan sampah kita tuh perginya kemana ya. Nah, kami coba memfasilitasi dengan menghubungi Dinas Kebersihan Kota Depok dan di sana diarahkan untuk menuju ke tempat pengolahan sampah. Tempat pengolahan sampah ini ada dari sampah organik, anorganik, kemudian ada bank sampah juga. Nah, di sini anak-anak banyak bertanya, mungkin seperti yang digambar, seperti wartawan begitu ya, sudah mengambil gambar, foto, ada yang bertanya, seru gitu. Kemudian sampai di sekolah mereka mendiskusikan itu dalam kelompok. Apa sih yang mereka dapat gitu, kemudian apa solusinya dan seterusnya. Hasil laporan kunjungan ini dapat berupa poster atau video atau mungkin slide presentasi, silakan, atau berupa tulisan saja gitu, itu bermacam-macam. Boleh, next. Baik, nah kemudian untuk yang berikutnya adalah tahap yang ketiga, yaitu tahap aksi. Nah, di sini anak-anak ketika pulang dari bank sampah, mereka dapat ide bahwa wah, sampah nih bisa jadi cuan gitu kan, bisa jadi uang nih gitu katanya kan, kalau kata Bapak petugasnya di sana, kalau kalian begini nih bisa jadi uang gitu. Akhirnya tadinya kami berpikir arahnya bisa kedua nih, apakah pengolahan organik atau anorganik. Ternyata sebagian besar siswa bersepakat ke arah anorganik. Nah, di situ kami mulai melatih mereka untuk ya silahkan kalian melakukan pemilahan sampah yang bisa diolah kembali. Nah, anak-anak mencari di sekolah, di rumah, kemudian mulai membuat sketsa apa yang mau dibuat, mulai mengerjakan sendiri atau bekerja sama dengan kawan-kawannya. Ini mungkin saya boleh diklik video yang kanan bawah, Kak. Nah, ya di sini kurang lebih mungkin nggak usah sampai selesai, tapi ini gambaran kegiatan yang ada di sekolah ya. Ketika semua anak-anak sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, ada yang sendiri, ada yang berkelompok gitu. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Dan fasilitator tugasnya ya hanya mendampingi saja, bertanya, membantu mereka ketika mereka menemukan kesulitan-kesulitan. Mungkin seperti itu. Boleh, Kak? Cukup, terima kasih. Di next slide-nya, Kak. Nah, ini mungkin gambaran yang didapat produk yang akhirnya menjadi hasil dari tahap yang ketiga.
Nah, di sini hasil evaluasi Bapak Ibu guru fasilitator menarik ya. Ternyata hasilnya walaupun di awal kita sempat pada saat sharing itu adu ide ya, kalau meminjam istilah kawan saya Bu Rati, Bu Pak Restu di sekolah, ini proyek ini harus kita lakukan itu dengan menahan syahwat gitu, menahan syahwat guru gitu katanya. Gurunya jangan nafsu gitu kan. Ketika berdiskusi yang guru IPA dibawanya ke arah ini lingkungan, guru IPS dan seterusnya. Akhirnya kita gurunya udah seru duluan gitu. Nah, ini diingatkan oleh Pak Restu dan akhirnya kita pakai bersama gitu bahwa biarkan anak-anak berkembang sesuai arahnya masing-masing, kita berikan gambaran umumnya saja. Nah, maka ketika hasil akhirnya ada yang membuat mini van dan kincir air, padahal ini belum dipelajari di sekolah gitu kan, oh berarti ini anak-anak udah masuk nih ke arah IPA gitu, itu ada hasil diskusinya. Kemudian ada yang membuat candy machine, kemudian ada yang membuat puisi bergambar gitu, itu kan ke arahnya ke bahasa gitu. Ada yang membuat hologram gitu. Dan ada juga yang mudah buatnya, cuman botol air mineral dibelah dua jadi tempat alat tulis gitu. Nah, itu paling kita berikan ini lagi, motivasi lagi, bisa nggak ini dibikin jadi sesuatu yang lebih menarik, ya apa yang membedakan produkmu dengan produk yang lain kan gitu paling ya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, proyek ini masih berjalan sampai dengan saat ini karena perayaannya insya Allah akan kita lakukan di tanggal 15 Oktober. Kemudian apa saja yang kami rencanakan di sana, harapannya nanti siswa dapat menjelaskan kepada orang tua dan warga sekolah yang lain alasan mereka membuat produk ini, bahannya apa yang membedakan dari yang lain dan seterusnya, manfaatnya segala macam. Mungkin itu gambarannya Bu Ratih, kurang lebih sharing dari proyek yang kami lakukan di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Wah, luar biasa sekali ya. Tadi rupanya mulai dari slide pertama sampai slide terakhir kita sudah disuguhkan nih Bapak Ibu tentang asesmen diagnostik, asesmen formatif, bahkan sumatif yang berupa produk yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Yuli di SMP tempat beliau mengajar. Wow, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berarti secara tidak langsung Bu Yuli dan juga Ibu Tri ini sudah ya memang benar-benar ya kurikulum Merdeka itu secara tidak langsung sudah mengakar di diri kita. Hanya kita sekarang bisa lebih spesifik menekankan bahwa oh yang ini asesmen diagnostik. Banyak yang membangunnya lewat pertanyaan-pertanyaan kepada murid. Tadi ada yang melalui lisan, ada juga yang melalui pertanyaan-pertanyaan berupa IC seperti Ibu Yuli tadi. Kemudian formatifnya ini juga menarik sekali ya Bu Yuli. Tadi saya merangkum sedikit. Selain asesmen formatif yang diberikan oleh pendidik, menurut panduan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, panduan project. Nah, asesmen formatif ini juga diperkenankan apabila anak-anak membuat sendiri atau peserta didik melakukan self-assessment secara pribadi. Nah, tadi saya lihat dari Bu Yuli juga sudah ya Bu ya, di tingkat SMP melaksanakan itu. Gitu. Kemudian, saya berbagi sedikit deh nih Bapak Ibu, dari TK sudah, SMP sudah. Nah, saya berbagi sedikit di sekolah kami di SMA Negeri 50 Jakarta. Di tataran SMA ada asesmen sumatif yang sudah kami laksanakan selama 3 kali proyek berjalan di Sekolah Penggerak Angkatan 1 juga nih, Bu Pima, Bu Tri, dan Bu Yuli. Izin berbagi, kami selalu mengadakan diseminasi yang sesuai dengan arahan panduan proyek itu berupa presentasi. Nah, anak-anak selain presentasi, mereka juga menciptakan produk berupa poster, video, kemudian diorama, dan lain sebagainya. Nah, formatif di sekolah kami untuk kali ini, Bapak Ibu, kami melaksanakan beberapa LK. Nah, LK yang keempat adalah menjajaki potensi kolaborasi, karena memang sesuai dengan slogan di wilayah kami di Jakarta, Jakarta Kota Kolaborasi. Nah, kita meminta anak-anak untuk melakukan kolaborasi di asesmen formatif dan juga nantinya sebagai cikal bakal asesmen sumatif yang akan mereka lalui. Nah, ini bagaimana nih Bapak Ibu? Saya lihat ada beberapa yang sudah menyapa di YouTube sebelum Ibu Pima memberikan kita penguatan materi nih. Bolehlah saya berbagi sedikit ya Bapak Ibu. Saya bacakan dari YouTube. Dari TK Dharma Wanita Lendang Nangka. Wah, ini pasti pertanyaannya buat Ibu Tri nih. Kalau di PAUD, proyek itu apakah harus ada perayaan atau pameran atau bagaimana? Dan apa asesmen yang cocok ya? Nanti mungkin bisa dijawab ya Putri. Kemudian ada juga yang bertanya di kolom Zoom, di kolom YouTube Bapak Ibu, yang berbagi cerita ini. Pada pelaksanaan P5 di kelas, yaitu pembuatan cao atau cincau. Pembuatan cao ini adalah usulan dari orang tua siswa.
Bahan dan alatnya mudah dan ada di sekitar kita. Orang tua siswa sangat antusias. Wah, keren sekali Bapak Khairudin ya sepertinya dengan akun Bapak Khairudin sudah berbagi tentang proyek pembuatan cincau yang secara tidak langsung sudah melibatkan kolaborasi dengan orang tua dan juga kontekstual disesuaikan dengan mungkin banyak daun caw ya Pak Khairudin di wilayah sekitar sekolah Pak Khairudin. Luar biasa sekali. Ada juga yang sudah bertanya nih, nanti boleh dijawab yang tadi Bu Tri ya, dari TK Dharma Wanita tadi. Nah, sekarang dari Ibu Risma Yuli Panggabean SPD, mungkin ini boleh dijawab nanti oleh Ibu Yuli, karena ini menarik sekali ide-ide Bu Yuli kan di Depok ya, relatif dekat dengan Jakarta. Nah, pertanyaan dari Ibu Risma Yuli Panggabean adalah sebagai berikut. Ibu, saya mau bertanya bagaimana kita bisa berbagi ketika ekonomi anak murid di sekolah tempat saya mengajar termasuk kategori yang tidak mampu. Wah, ini boleh ya kita persilahkan sekitar 3 menit untuk masing-masing Ibu Tri dan juga Ibu Yuli untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibacakan tadi. Silakan, Ibu, siapa yang mau duluan? Kalian makan Tapi dulu atau Ibu Yuli dulu? Ya, mungkin saya dulu ya. Ya, silakan Ibu Tri. Tadi pertanyaan yang tepat untuk PAUD ya. Asesmen yang tepat untuk PAUD gitu ya. Betul, Bu. Iya. Anak PAUD itu kan memang unik ya. Unik. Artinya kita kalau mau menggunakan LK jelas-jelas tidak mudah. Karena memang apalagi anak yang masih usia kecil. Nah, jadi selama ini kalau yang kami lakukan, biasanya kami meminta anak untuk membuat produk atau membuat gambar, lalu mereka menceritakan atau presentasi. Anak yang tidak bisa menggambar boleh pakai yang lain. Dia suka menggambar, dia bercerita saja tidak apa-apa. Yang penting kita bisa mendokumentasikannya dengan baik. Memang harus cepat switch ya. Ketika anak memang tidak mau gitu, karena ini kan merdeka belajar. Kita tidak bisa maksa anak-anak untuk mengikuti apa yang kita siapkan. Kadang-kadang juga kalau memang anak-anak ada yang tipenya pendiam sekali, tidak bisa bercerita, ya kita harus siapkan anecdotal record dari hasil percakapan kita. Kita harus siapkan untuk rubrik yang bisa ingin dicentang-centang saja. Tetapi kalau saya menggunakan rubrik memang relatif lebih. Kalau saya pribadi ya, saya lebih suka menggunakan anecdotal ya, karena memang bisa lebih otentik, bisa lebih detail seperti itu dibandingkan dengan rubrik. Nah, ketika kita mau memilih asesmen apa yang cocok, nah ini akan dalam sekali waktu saja kita bisa berbeda-beda karena beda karakter anak beda. Yang penting bagaimana kita bisa mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari apa yang sudah terjadi, capaiannya, kemudian peningkatannya, kesulitan mereka. Nah ini kadang-kadang kita kalau sulit sekali ya kita rekam video cerita, kita rekam video, kita foto seperti itu. Saya mungkin kalau mengatakan yang cocok apa, saya sendiri juga kadang-kadang di dalam kelas pun kita sudah siapkan, tapi ternyata memang harus menggunakan hal-hal yang lain karena memang disuruh cerita kok tidak mau gitu, moodnya nggak bagus ya, sabar dengan cara yang lain. Kalau menurut saya seperti itu sih. Nanti barangkali yang ada yang pengen berbagi pengalaman yang lain, mau dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Tri. Menyambung dari pertanyaan tadi, Bu Yuli silahkan. Baik, Bu Rati dan Bu Yuli juga kayaknya, Bu Risma Yuli yang bertanya ya. Baik, jadi ini mungkin inilah menariknya gitu ya Bu Rati ya. Kalau menurut saya pribadi ini perubahan paradigma kita dalam mengajar juga luar biasa ya. Mungkin ini sedikit berbeda tapi bisa menjadi analogi. Murid saya yang membuat candy machine ini di pelajaran yang lain mungkin terkesan tidak terlalu memahami gitu. Jadi kadang ya ibaratnya kalau kita kayak haheho gitu ya, tapi ketika dibebaskan membuat satu karya kita juga agak surprise gitu. Oh ternyata dia bisa membuat pemikiran seperti candy machine ini gitu. Padahal di pelajaran lain mungkin tidak muncul gitu kelebihannya gitu. Nah mungkin ini kurang lebih sama ya Bu Ranti, ketika kita berbicara tentang berbagi, mungkin kalau di Project P5 ini ya kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk membebaskan pikirannya mau berbagi tentang apa gitu, karena tidak selalu melulu berbagi itu tentang materi gitu. Mungkin ada hal lain yang bisa dibagi. Mungkin kurang lebih begitu jawaban saya. Nanti mungkin bisa diluruskan oleh Bu Bima dan teman-teman narasumber yang lain. Terima kasih.